tidak langsung tidur, tetap makan malam di sini. Baru sekarang, mungkin baru Ramadan ini, 2021, saya tidak makan malam, tapi sahurnya dengan makanan berat. Sepertinya saya sudah jadi orang Indonesia. Omir Al-Kanan. Oke, jangan lupa subscribe channel Omir Al-Kanan ini, guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya. Kali ini saya akan bahas Wah, tentang culture shock yang berbahasa saya Indonesia, guys. Pertama kali saya puasa Ramadan di Indonesia. Oke. Waktu masak makanan sahur. Di Sudan, makanan sahur disiapkan sebelum makan malam atau persamaan dengan makan malam. Karena di Sudan itu setelah buka puasa, orang makan malam sekitar jam 12 ke atas. Dan sahurnya jam 4. Sedangkan di Indonesia, makanan sahur disiapkan jam 3. Suatu ketika saya tidur nyenyak dan dengar suara yang membangunkan orang untuk sahur. Pas saya bangun, ternyata itu suara dari masjid yang membangunkan orang sahur. Pas saya lihat jam, ternyata masih jam 3. Jam 3 loh. Saya heran, jam 3? Kenapa orang bangun sahur jam 3? Sudah itu saya dengar dari kamar sebelah ada orang yang memasak, suara panci. Yang memasak. Suara panci. Oh, dia fasih banget ya, guys, bahasa Indonesianya. Jadi dia menceritakan di sini terkait dengan cara bagaimana berpuasa di Sudan dan juga bagaimana berpuasa pengalamannya di Indonesia di bulan Ramadan ini, guys. Jadi kita lihat sampai habis, guys, pengalaman-pengalamannya. Setelah itu saya tanya teman saya, kenapa dibangunkan sahur jam 3? Teman saya katanya, bukan sahur yang dibangunkan jam 3, tapi makanannya yang disiapkan jam 3. Terus saya tanya, memang orang sahur jam berapa? Katanya sahurnya kayak biasa, mungkin jam 4, jam setengah 5. Terus langsung saya tanya, orang kalau sahur di sini memangnya makan apa? Kenapa masak? Dia bilang orang memasak karena sahur di Indonesia makan makanan berat. Makanan sahur. Oke, makanan sahur. Makanan sahur di Sudan itu namanya rugag. Itu makanan sebenarnya makanan ringan. Kalau tidak ada rugag di rumah misalnya, minum susu dengan kurma atau minum jus. Karena kebiasaan orang Sudan itu sahur dengan sesuatu yang ringan. Sedangkan di Indonesia makan sahur itu makanan berat seperti nasi dan lauk pauk. Terus pertama kali saya di sini masih sama kebiasaan dulu yang di Sudan. Saya sahur dengan kurma dan susu. Oke, ceramah subuh. Di Sudan, orang kalau sudah sholat subuh langsung pulang. Sedangkan di Indonesia setelah sholat subuh, saya duduk, malah ada orang naik di mimbar. Saya kira kenapa ya, ada apa pagi-pagi ini? Langsung mulai ceramah, mulai menceramah orang. Oh, ternyata ada ceramah setelah subuh. Saya kira mungkin satu hari saja atau hari itu saja. Langsung saya tanya teman lagi. Teman saya bilang, iya betul, setiap hari di Ramadan setelah sholat subuh tetap ada ceramah di setiap masjid. Itu kebiasaan di sini. Oh, di situ saya heran. Oh, ternyata ada ceramah ya. Oh, hal bagus sih, ada ceramah. Ceramah. Aktivitas sehari-hari. Oke, aktivitas sehari-hari. Pertama kali saya di Indonesia, aktivitas sehari-hari seperti biasa. Orang kalau ada sekolah, pergi sekolah jam 7. Kalau ada kerja pergi pagi-pagi seperti biasa. Sedangkan di Sudan agak mundur begitu jam aktivitasnya. Mungkin kalau Sudan jam 8 atau jam 9 orang baru pergi sekolah atau pergi kerja. Terus waktu itu pertama kali saya di Indonesia waktu kuliah, ada jadwal pagi. Saya merasa sangat susah untuk menghadiri kuliah jam segitu. Karena biasanya mundur waktu kuliahan di Sudan. Makanya saya merasa berat, susah begitu, tidak terbiasa. Tapi setelah itu, ya sudah terbiasa saja.
Warung makan di siang hari. Siang Oke. Ramadan. Warung makan di Sudan kan ada dua macam. Ada warung yang buka, memang ada warung yang tutup, sekalian tutup. Terus dari pemerintah sendiri tidak ada larangan untuk membuka warung. Dan warung makan yang terbuka biasanya ditutup dengan terpal untuk menghormati orang yang puasa dan orang yang tidak puasa juga. Sedangkan di Indonesia ada restoran buka dari pagi, ada restoran yang memang tidak buka kecuali jam 3 ke atas. Terus yang buka dari pagi itu buka dan makanannya di depan saja. Ya, saya heran, masa makanannya di depan begitu disimpan? Tidak ditutup, tidak dihalang dengan sesuatu. Setahu saya, kalau pemerintah di sini tidak menganjurkan untuk buka restoran atau warung makan sebelum jam 3. Iya, betul. Anjurannya buka setelah jam 3. Terus pernah saya tidak puasa, sakit 3 hari di pertama kali Ramadan saya di sini, pergi beli makan di restoran. Saya heran restorannya buka, nggak tertutup, nggak ada terpalnya kayak yang di Sudan. Dan pas saya masuk saya merasa tidak enak begitu, karena saya makan pasti banyak yang puasa lewat. Jadi saya merasa tidak enak dan aneh begitu. Tapi alhamdulillah sudah terbiasa saja dengan itu dan tidak apa-apa kalau ada restoran yang buka sekarang. Makanan buka puasa dan budaya beli takjil. Dan orang buka puasa dengan kurma, atau kalau tidak ada kurma, buka puasa dengan air. Setelah itu langsung makan makanan berat dan sholat. Sedangkan di Indonesia buka puasa dengan kue atau gorengan, terbalik ya. atau es teler, atau es cendol. Begitu orang buka puasa di Indonesia. Pertamanya saya masih dengan kebiasaan Sudan buka puasa saja dengan kurma dan air. Saya pernah diajak buka puasa di salah satu masjid dengan teman. Di situ saya baru tahu orang Indonesia buka puasa dengan es teler, es buah, dan lain-lain. Karena pas saya datang, duduk, sudah azan, dibagi-bagi es teler, kayak di gelas begitu, dibagi-bagi, terus buka puasa orang, setelah itu langsung sholat. Saya tidak bisa sholat karena saya biasanya langsung makan, masih lapar rasanya begitu. Jadi saya sholat, setelah sholat dibagikan nasi dibungkus. Saya juga heran karena katanya buka puasa bersama. Buka puasa bersama di Sudan itu ya di satu tempat orang makan terus bersamaan di satu nampan, tidak pisah-pisah, tidak dikasih setiap orang bungkus begitu. Jadi pas saya ambil bungkusnya, saya merasa tidak enak, tidak bisa makan sendiri, karena biasanya tidak makan sendiri kalau misalnya buka bersama. Jadi awalnya malu karena kebiasaan di sana, malu kalau orang makan sendiri. Tapi setelah itu ya makan saja karena lapar, jadi tetap makan, tidak bisa ditunda kapan saja. Buka puasa bersama di luar rumah. Di Sudan buka puasa bersama biasanya depan rumah, di tikar-tikar di depan rumah dipasang tikar, terus keluarga yang dekat atau tetangga-tetangga yang tinggal dekat di situ mereka gabung untuk buka bersama di tikar itu. Tikar itu namanya birish, khusus untuk laki-laki. Perempuan tidak boleh buka puasa di luar sama laki-laki. Jadi laki-laki di luar, perempuan di dalam rumah. Dan orang Sudan jarang yang buka puasa di luar seperti di restoran, di tempat umum, jarang. Sedangkan orang Indonesia buka puasa bersama di luar rumah seperti di masjid, di pantai, dan lain-lain. Saya tahu itu karena pernah saya diajak buka puasa bersama di sebuah restoran. Saya heran, wah orang buka puasa di restoran. Jadi pas saya pergi, ternyata buka puasanya campur laki-laki dengan perempuan, tidak pisah laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tidak. Dan biasa saja, wah saya heran, saya merasa aneh dan susah. Tapi setelah itu sudah sering dipanggil sama teman-teman buka puasa bersama di masjid atau di tempat lain. Ada juga ada di sini di masjid buka puasa bersama di masjid, seperti yang saya dengar dari teman saya. Dia bilang rumah-rumah yang dekat masjid itu ada gilirannya, setiap 3 rumah
harus membawa makanan untuk buka puasa di masjid. Iya. Itu 3 rumah tanggung untuk membawa makanan buka puasa untuk orang di masjid. Sedangkan di Sudan buka puasa di masjid itu seperti yang di depan rumah. Tidak ada giliran, tidak ada apa, jadi orang saja yang tinggal dekat masjid langsung bawa makanannya seperti biasa datang. Ada di Sudan, kalau orang lewat di situ terus sudah azan belum sampai di rumahnya, harus dia singgah buka puasa di situ, dan orang yang punya tempat berusaha keras untuk dibuka di tempatnya karena ada pahalanya dan budayanya sudah budaya lama begitu. Pasti mahasiswa yang sudah kuliah di Sudan tahu tentang hal itu. Yang sudah pernah begitu, coba berikan pengalamannya di kolom komentar, dan bagaimana rasanya buka puasa di depan rumah atau di jalan saja. Oke, ceramah sebelum sholat tarawih dan kotak amal. Ramadan pertama saya di sini, setelah buka puasa, saya pergi masjid untuk sholat Isya dan tarawih. Setelah sholat Isya, saya duduk, ada juga orang yang naik di mimbar. Itu orang yang naik di mimbar ternyata pembawa ceramah. Bah, saya merasa aneh, ada ceramah juga kalau setelah Isya. Sedangkan di Sudan kalau orang sudah sholat Isya langsung sholat tarawih. Makanya saya heran. Terus ya saya dengarkan saja. Itu hari saya dengarkan saja. Setelah itu ada orang yang membawa sesuatu di depan saya. Apa itu? Oh, ternyata itu kotak amal. Kotak amal. Buat yang mau infak, kasih uangnya untuk orang yang itu. Atau biasanya ada kotak amal yang dioper. Saya merasa sangat aneh. Ada ceramah terus ada kotak amal, ya gimana itu? Di situ baru saya tahu bahwa di Indonesia setelah sholat Isya tidak langsung orang sholat tarawih, tapi ada ceramah. Di ceramah itu ada kotak amal. Aneh sih, tapi ya bagus lah. Oke, makanan malam dan tidur. Wah, ini lagi. Di Sudan orang makan malam jam 12 ke atas. Makan malam makanan berat. Sedangkan di Indonesia orang tidak makan malam, langsung jam 10-11 orang sudah tidur. Tapi saya pertamanya juga di sini tidak langsung tidur, tetap makan malam di sini. Baru sekarang, mungkin baru Ramadan ini 2021, saya tidak makan malam, tapi sahurnya dengan makanan berat. Sepertinya saya sudah jadi orang Indonesia. Wah. Sampai di sini selesai sesuatu yang saya hadapi di Indonesia saat bulan Ramadan. Mohon maaf kalau ada kesalahan bahasa karena saya bukan orang Indonesia. Kemungkinan ada kesalahan, jadi mohon maaf. Untuk video selanjutnya, tulis di komentar mau video tentang apa. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi guys, pengalaman yang telah diceritakan oleh Omer Kanan. Ini Omer Kanan. Nah, di channelnya ialah Omer Kanan. Kepada yang baru ketemu channelnya ini boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Jadi apa yang diceritakan oleh beliau ini ya pengalamannya di Sudan dan juga berbuka puasa menyambut Ramadan di Sudan dan juga Ramadan di Indonesia ini. Ya memang berbeda guys. Kalau orang yang baru datang ke Indonesia itu pasti dia mempunyai satu culture shock ya, ataupun kejutan budaya, tapi lama-kelamaan pasti dia akan biasa. Dan di akhir videonya dia mengatakan sudah sepertinya dia orang Indonesia. Jadi itu guys, satu yang pelajaran kita dapati apabila beliau menceritakan ini ialah bagaimana cara di Sudan dan juga bagaimana cara di Indonesia. Tetapi apabila dia menceritakan yang di Indonesia ini sebenarnya bukan semua seperti yang dia bicarakan tadi yang terkait dengan Indonesia ini sama tempatnya semua. Ada kadang-kadang di daerah-daerah itu berbeda ya. Di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia itu pasti berbeda. Mungkin ada orang yang lepas Isya terus tarawih, dan mungkin makan dari penceritaan makanan itu juga tadi mungkin ada di tempat-tempat lain yang subuhnya makan ringan, buka puasanya nanti makan berat. Mungkin di tempat-tempat masing-masing itu berbeda. Apapun
penceritaan yang beliau ceritakan ini juga dapat kita ambil pengejaran di Sudan itu bagaimana keadaannya, yang kita belum sampai ke sana lagi. Tapi lama kelamaan bila Omer Kanan ini sudah berada di semua daerah-daerah yang ada di Indonesia, pasti dia lebih mengerti keadaan-keadaan suasana yang berlainan di setiap tempat yang ada di Indonesia itu. Jadi sangat-sangat menarik guys. Ini dapat memberi satu motivasi juga kepada kita, keunikan dan keistimewaan bagaimana Ramadan di Indonesia itu seperti penceritaannya itu, walaupun bukan sepenuhnya seperti apa yang dia ceritakan, karena banyak lagi guys kalau diceritakan di Indonesia ini, cara budaya itu berlainan juga, berbeda-beda juga mengikut tempatnya. Jadi tidak keseluruhan menggambarkan apa yang beliau ceritakan itu terkait dengan yang ada di Indonesia. Banyak lagi sebenarnya yang boleh diambil ketahui terkait dengan secara sambutan Ramadan. Tradisi-tradisi di Indonesia ini guys cukup banyak ya. Cara menyambut Ramadan itu melebihi 10 tradisi, macam-macam tradisi yang ada. Itu yang menjadikan kita culture shock apabila mendengar ataupun melihat satu-satu tradisi itu yang kita selalu nonton di YouTube ini guys. Jadi insya Allah setiap di tempat-tempat itu guys, sama ada di Indonesia, Sudan, Malaysia, Arab Saudi, itu pasti berbeda-beda. Dan ketika orang baru ke tempat itu seperti Omer Kanan ini baru ke Indonesia, pasti dia akan kejut dengan budaya itu. Jadi dia akan pasti menceritakan perbedaan itu dengan negaranya yang dia sudah biasa dengan negaranya tadi. Jadi mudah-mudahan Omer Kanan akan lebih lagi mengetahui keadaan di Indonesia, bagaimana di setiap daerah-daerah yang ada. Jadi konten Omer Kanan ini sangat berilmu, berwawasan. Kita ambil positifnya, perbedaan di Indonesia dan juga di Sudan itu merupakan satunya tradisi dan kebiasaan dia di sana, dan apabila dia ke sini itu merupakan kebiasaan yang baru yang belum lagi dia dapat memahami secara sepenuhnya. Nah begitu guys. Jadi saya pun kalau pergi ke Indonesia juga pasti banyak yang saya rasa terkejut dengan keadaan itu. Tetapi lama kelamaan akan sebati dan akan serasi dengan kita. Begitu juga sekiranya orang Indonesia ke Malaysia ataupun orang Sudan ke Malaysia, pasti dia akan melihat satu lagi perkara baru, satu lagi budaya baru, satu lagi kejutan baru. Itu biasa guys. Jadi yang kita ambil apa positifnya dari apa penceritaannya ini. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel Omer Kanan ini ya. Kalau yang baru ketemu channel ini, bolehlah kalian subscribe, like, share, dan komen juga. Dan bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini, kalian juga boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, saya pun ingin memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah info dan sebagainya. Mungkin itu atas kekilafan diri saya sendiri guys. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam Ramadan kepada semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.